Pada Maret 2014, Indonesia telah berhasil menerima sertifikasi bebas polio bersama negara anggota WHO di kawasan Asia Tenggara. Namun kini kembali beresiko tinggi menghadapi kejadian luar biasa atau KLB polio. Meningkatnya resiko KLB ini muncul setelah ditemukan satu kasus polio tipe 2 yang menyerang anak berusia 7 tahun, tepatnya di Kabupaten Pidi Aceh. Dan diketahui berita-berita ini memang membuat kita khawatir dengan adanya kasus polio. Pemerintah menyarankan kita untuk imunisasi. Tapi apakah aman imunisasi ini buat anak kita? Kita harus bisa mengenali virus dan vaksin dari polio, baru kita bisa memutuskan mana yang terbaik untuk melindungi anak kita. Ada 3 tipe virus polio liar di dunia, dinamakan virus polio tipe 1, tipe 2 dan tipe 3. Ada 2 macam cara untuk melawan virus polio. Pertama dengan cara ditetes ke mulut, vaksin ini menggunakan virus polio yang dilemahkan. Kedua dengan cara disuntik, vaksin ini menggunakan virus polio yang dimatikan. Status virus polio liar di dunia, untuk virus tipe 2 sudah diberantas, tidak ada laporan dari tahun 1999 dan resmi dinyatakan bebas tahun 2015. Untuk virus tipe 3, statusnya juga sudah diberantas, tidak ada laporan dari tahun 2012, dan resmi dinyatakan bebas tahun 2019. Virus tipe 1, statusnya belum diberantas sepenuhnya di negara Afghanistan dan Pakistan, dan akhirnya dinyatakan endemik. Indonesia sendiri dinyatakan bebas polio oleh WHO di tahun 2014, berita ini ditampilkan di website Kemenkes. Tapi kenapa Indonesia jadi outbreak polio dan Presiden memerintahkan menggencarkan vaksin? Adanya penemuan kasus polio lagi di tahun 2000-an dan mereka melakukan penelitian. Penelitian ini diakui oleh WHO di tahun 2004. Apa isi dari penelitian tersebut? Virus polio liar yang sudah dilemahkan pada vaksin tetes, berkembang biak di dalam usus. Lalu virus itu ikut keluar bersama tinja, akhirnya virus tersebut mencemari limbah, disinilah keajaiban terjadi. Virus yang dilemahkan sebelumnya menjadi virus polio liar kembali, dan akhirnya bisa menularkan ke manusia. Cara menyelesaikannya yaitu menggunakan vaksin polio terbaru, atau disebut NOPV. WHO menamakan virus temuan ini dengan nama virus polio yang berasal dari vaksin atau disingkat VDPV. Mari kita gunakan akal sehat kita. Pertama, virus polio liar awal, sebelum dimasukkan dalam vaksin, virus tersebut dilemahkan sebelumnya. Tapi bagaimana virus tersebut kembali menjadi virus liar, padahal virus tidak mempunyai memori sel untuk kembali ke bentuk semula. Kedua, pada berita di kompas.com, virus polio yang ditemukan di limbah menunjukkan kemungkinan adanya penularan lokal, di mana WHO mengakui bahwa 90% orang yang terkena polio tidak memiliki gejala yang terlihat secara signifikan. Bukankah kata-kata ini sudah sering kita dengar pada saat pandemi kemarin? Ketiga, bagaimana cara penularannya? Dari website WHO sendiri virus tersebut menular melalui fecal oral route. Jargon WHO ini diartikan ke bahasa Indonesia adalah rute berak di mulut. Maksud jargon ini adalah, Anda menyentuh tinja yang bervirus, tidak mencuci tangan Anda, tidak memasak makanan Anda, dan meminum air limbah yang terkontaminasi. Tentu Anda bisa memutus rute berak di mulut ini dengan cara, minum air bersih yang sudah dimasak, seringlah mencuci tangan terutama sebelum makan, dan juga memasak makanan Anda. Ini adalah cara memutus rute tersebut tanpa perlu vaksin. Kenapa ya Pak Budi Gunadi selaku Menkes lebih memilih vaksin daripada edukasi ini? Rakyat akhirnya bertanya-tanya apakah aman vaksin yang beredar sekarang. Vaksin polio tetes atau OPV diproduksi Indonesia tahun 1982 oleh Bio Farma. Tentu ini aman dan sudah terbukti. Karena saya bisa membuat video ini, dan Anda juga bisa melihat video ini. Pasti kita sudah vaksin polio tetes ini waktu kecil. Dan juga sudah dipakai seluruh dunia dari tahun 1950-an. Bio Farma berhasil ekspor vaksin ini untuk digunakan negara lain. Lalu Bill Gates membuat vaksin polio suntik, menggunakan virus yang dimatikan. Vaksin ini dinamakan IPV, tentu Bill Gates ingin produknya yang menguasai pasar global, didukung oleh WHO dinyatakan vaksinnya aman, efektif dan terjangkau. Tapi tetap kalah dengan pasar Bio Farma. Produk OPV Bio Farma bisa menguasai 70% pangsa pasar dunia. Diekspor ke 153 negara, negara-negara Timur Tengah dan negara lainnya lebih mengutamakan produk halal dan produk yang sudah diproduksi lama daripada produk baru Bill Gates. Ambisi menguasai pangsa pasar vaksin seluruh dunia, dengan alasan menyembuhkan virus yang bisa kembali liar. Dia merangkul Bio Farma membuat vaksin OPV baru, atau disebut dengan NOPV,
Vaksin inilah yang beredar sekarang di Indonesia. November tahun 2021 Bill Gates sudah investasi di Bio Farma. Ada data penilaian untuk produk vaksin NOPV ini. NOPV 2 dimaksudkan untuk melawan virus tipe 2 di Indonesia. File ini didapatkan dari link berikut ini, yang kita tahu dikeluarkan oleh Badan POM, di mana isinya adalah, vaksin ini uji klinisnya baru sampai tahap 2, belum uji klinis tahap 3, dan didaftarkan untuk penggunaan darurat. Setelah pengalaman efek vaksin COVID-19, kenapa BPOM mengeluarkan keamanan vaksin untuk darurat, yang uji klinisnya belum selesai? Tentu saja BG Global, Bill Gates, akan siap meraup keuntungan di pasar global. Dan tidak lupa jasa BG lokal, Budi Gunadi, selaku Menkes dan juga Komisaris Gavi yang menyetujui program ini. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, dengan menggunakan akal sehat, Anda bisa simpulkan, mana yang aman dan mana yang mengkhawatirkan, apalagi kita sudah melalui pandemi dengan banyak efek samping yang tidak diakui pemerintah. Sebagai orang tua, kitalah yang bisa melindungi anak-anak kita. Salam akal sehat. Tangkap mereka pembohong-pembohong di Kemenkes. Tangkap mereka di Kemenkes yang hanya mengeruk uang negara nih dan mengorbankan nyawa-nyawa rakyat. Tangkap mereka. Jangan saya doang gitu yang jadi korban gitu. Tangkap mereka, mafia-mafia di Kemenkes yang menjadikan pandemi ini alat korupsi. Tangkap. Kenapa sih Pak Jokowi takut banget gitu loh? Ya kan, giliran ada masyarakat yang ngeritik beliau langsung tangkap. Tapi kalau menterinya dikritik, dia diem aja. Gitu loh. Ya, Pak Budi, temuin saya Pak. Bapak nyari saya tuh gampang. Giliran rakyatnya berdampak nggak mau ditemuin. Menteri macam apa kayak gitu?